Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang bilangan. Sebelumnya kita udah membahas tentang bilangan bulat. Kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah menyatakan bilangan pecahan, kedua adalah pecahan senilai, dan yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sih menyatakan bilangan pecahan. Maksudnya apa sih pecahan itu, bagaimana bilangan pecahan itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, satu bagiannya ini diarsir atau diberi bayangan, sedangkan 3 bagiannya ini polos. Nah, maka satu bagian yang diberi arsir ini disebut dengan 1/4. Inilah yang disebut dengan bilangan pecahan. Jadi, satu bagiannya ini disebut dengan 1/4. Satu bagian dari 4 bagian yang ada. Inilah disebut dengan bilangan pecahan. Contoh kedua, di sini ada persegi panjang. Kemudian persegi panjang ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Kemudian 2 bagiannya kita arsir atau kita beri bayangan. Nah, maka 2 bagian ini disebut dengan 2/6. Artinya 2 bagian dari 6 bagian yang ada. Inilah yang disebut juga dengan pecahan. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada sebuah lingkaran. Lingkaran kita bagi menjadi 5 bagian. Dua bagiannya kita arsir, kita bayang. Maka 2 bagiannya ini, luas bagian yang kita arsir ini disebut dengan 2/5. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan. Jadi, pecahan-pecahan ini ada 1/4, 2/6, dan 2/5. Inilah bilangan pecahan. Bilangan di atas disebut pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Jadi pembilangnya di sini kalau 1/4 itu pembilangnya 1 dan penyebutnya adalah 4. Jadi bilangan di atas disebut penyebut, yang di atas disebut pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Pecahan senilai. Apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Perhatikan pecahan senilai berikut. Jadi di sini ada 1/2. Itu senilai dengan 2/4. Oh, kemudian kalian pasti bertanya, kok bisa Bu 1/2 dibilang dengan 2/4? Nah, kita buktikan saja di sini. Kita kalikan silang, 1 dikalikan 4, itu hasilnya sama dengan 2 kali 2. Jadi 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 2 hasilnya 4. Inilah yang disebut dengan pecahan tersebut dia senilai atau bernilai sama. Kemudian lihat di sini, 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, kita lihat di sini, 1 dikalikan 6, hasilnya 6. 2 kalikan 3, hasilnya 6. Oh, sama-sama 6, nilainya sama, bernilai benar. Maka, dua pecahan ini disebut dengan senilai. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Jadi bisa kita simpulkan, dua pecahan dikatakan senilai jika pecahan A per B sama dengan C per D itu senilai jika dan hanya jika dia memenuhi syarat A dikalikan D itu sama dengan B dikalikan C. Dengan B dan D itu tidak sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Senilai itu artinya besarnya sama ya. Kita lanjutkan. Bagaimana sih cara memperoleh pecahan senilai? Nah, untuk memperoleh pecahan-pecahan senilai, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Dan yang cara kedua adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh di sini, 1/2. Ini 1/2. Ingin mencari 1/2 itu senilai dengan bilangan pecahan yang mana sih? Nah, kita kalikan aja pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Di atas di sini pembilangnya kalikan 2, penyebutnya juga kalikan 2.
1 kalikan 2 itu 2, 2 kalikan 2 hasilnya adalah 4. Nah, maka 1/2 adalah senilai dengan 2/4. Begitu juga kita lihat, lanjut. Contoh selanjutnya 1/3 senilai dengan berapa? Nah, atas bawah kita kalikan 2. Maka 1 kali 2 itu adalah 2, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kita lihat lagi contoh selanjutnya, 1/4. Dia senilai dengan 2/8. Caranya 1 ini kita kalikan 2, 4 juga kita kalikan 2. Sama, maka 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. Maka 2/8. Maka untuk bisa kita simpulkan tadi, untuk mendapatkan pecahan yang senilai, bisa kita lakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh kedua atau cara kedua untuk menghasilkan pecahan yang senilai bisa kita lakukan dengan membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini 4/8. Kita mau cari senilai dengan berapa? Maka 4/8 ini yang atas kita bagi 2, bawah juga kita bagi 2. Maka 4 bagi 2 hasilnya 2, 8 bagi 2 hasilnya 4. Maka 4/8 ini senilai dengan 2/4. Senilai berarti besarnya sama ya. Lanjut lagi, 3/9. Atas bawah sama-sama kita bagikan 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Maka 3/9 itu senilai dengan 1/3. Lanjut lagi, 4/16. Sama dengan atas kita bagi 2. Bawah juga kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 16 bagi 2, 8. Maka 4/16 itu senilai dengan 2/8. Pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Jadi bisa kita simpulkan pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Asalkan dia bukan 0. Itulah cara untuk memperoleh dua pecahan yang senilai. Yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Di sini kita akan menyederhanakan 4/8. Untuk menyederhanakan 4/8, bisa kita lakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini kita coba bagi 2. Kalau dia bisa bagi 2, berarti kita bagi 2. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian kira-kira masih bisa lagi disederhanakan? Enggak. Oh, ternyata dia bisa. Masih sama-sama bisa dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka bentuk sederhana dari 4/8 itu bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Karena 1/2 udah nggak bisa lagi dibagi dengan bilangan apapun. Jadi artinya 4/8 bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Contoh kedua. Di sini ada 12/54. Nah, 12/54 kita sederhanakan. Nah, selama dia masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Nanti kalau 2 nggak bisa, kita bisa bagi dengan 3. Jadi di sini kita bagi 2 ternyata bisa ya, atas bawah ya. Bisa sama-sama. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 54 dibagi 2 hasilnya 27. Maka kemudian 6/27 kita lihat di sini. Bisa nggak masih disederhanakan? Oh, ternyata bisa. Dia atas bawah kita bagi dengan 3. Bisa ya. Kalau dibagi 2 nggak bisa. 27 bagi 2 nggak bisa. Jadi, oh ini berarti dibagi 3. Kita lihat 6 dibagi 3 hasilnya 2. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Nah, 2/9. Bisa nggak lagi disederhanakan? Ya, kita coba aja. 2 dibagi 2 bisa. Tapi 9 bagi 2 nggak bisa. Ya, kemudian kalau 2 dibagi 3 ya tambah nggak bisa. Maka bentuk sederhananya atau bentuk paling sederhana dari 12/54 itu adalah 2/9. Udah nggak ada lagi bentuk sederhana dari ini. Ini sudah paling sederhana. Jadi kita simpulkan
Bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Perhatikan pecahan berikut. Bentuk sederhana dari 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Ini adalah pecahan-pecahan yang bentuknya ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa nggak bisa disederhanakan lagi? Karena dia sudah nggak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Atau dengan kata lain bahwa pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali satu. Maka bentuk ini sudah disebut dengan bentuk pecahan paling sederhana. Jadi sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.